Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang berbeda-beda, tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan keadaan geografis daerah setempat juga. Semua kegiatan ekonomi pada dasarnya berkesinambungan, seperti halnya dengan rantai dari sebuah sepeda. Dia akan terhubung antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Kita ambil contoh sederhana, yaitu seandainya kita melihat pada gambar yang ada, yaitu petani sedang menanam padi. Pada dasarnya itu adalah aktivitas pertanian. Namun tanpa kita sadari, semua petani memerlukan pakaian, memerlukan obat-obatan, dan itu merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lain di luar sektor pertanian. Indonesia adalah negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai bertani atau pertanian. Yang sering ditanam untuk para petani di Indonesia yaitu padi, ubi, atau palawija. Selanjutnya adalah perkebunan. Pada dasarnya, perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Dan perkebunan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Kalau perkebunan rakyat dikelola oleh rakyat sendiri, sedangkan yang besar itu dikelola oleh perusahaan atau pemerintah. Biasanya yang dijadikan perkebunan yaitu yang menjadi dari komoditi ekspor sendiri, seperti karet, sawit, tebu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah peternakan. Banyak ragam peternakan yang ada di sekitar kita. Pada dasarnya, setiap peternakan digunakan untuk memelihara dan kita ambil manfaatnya. Peternakan sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah peternakan besar. Yang kedua peternakan kecil, dan yang ketiga peternakan unggas. Besar itu biasanya yang berupa sapi, kerbau, dan sebagainya. Peternakan kecil seperti kambing, domba. Sedangkan unggas adalah seperti ayam, bebek, dan sebagainya. Selanjutnya adalah perikanan. Pada pembelajaran kali ini, perikanan yang dibahas yaitu perikanan darat. Perikanan darat sendiri dibagi menjadi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah kolam atau tambak. Yang kedua adalah perikanan yang berada di air payau. Contoh perikanan yang berkaitan dengan kolam dan tambak yaitu misalnya perikanan tentang nila atau gurami atau patin, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah kehutanan. Kegiatan ekonomi kali ini yang berkaitan dengan kehutanan sebenarnya lebih kepada bagaimana kita sebagai manusia mempertahankan kelangsungan hidup kita dengan cara merawat hutan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya profesi untuk kehutanan sendiri bukan sebuah profesi yang lazim dilakukan, tetapi biasanya banyak sekali lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menjaga lingkungan atau kehutanan sendiri. Karena sebenarnya hutan tanggung jawab bersama. Dengan menjaga hutan, maka kita akan dapat menghindarkan banjir, tanah longsor, dan juga mengembangkan tempat hidup satwa yang semakin sedikit. Dengan demikian, kehutanan sebenarnya merupakan kegiatan ekonomi yang tetap harus kita jaga tanpa kita menunggu dari lingkungan kita sendiri yang terkena dampaknya. Sebagai contoh pada gambar tersebut adalah daerah yang gundul ditanami oleh tumbuhan. Selanjutnya adalah pertambangan, yaitu kegiatan yang berupa mengolah dan memanfaatkan mineral yang ada di daerah pertambangan.
Sering kita menjumpai tambang, yaitu tambang emas, atau bisa juga minyak bumi, batu bara, dan masih banyak sekali jenis-jenis pertambangan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah perindustrian. Dalam lingkungan kecil seperti tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten di daerah yang padat penduduknya, sering terdapat perindustrian. Sebenarnya, perindustrian adalah mengubah barang mentah menjadi barang jadi atau barang yang setengah jadi. Sebagai contoh, pada gambar yang ada itu adalah tempat penjahitan baju, di mana dia mengolah dari benang menjadi baju. Atau contoh lain adalah tentang pengolahan ikan yang dikalengkan atau pengalengan ikan. Itu juga merupakan bentuk dari perindustrian. Mungkin di daerah kalian masing-masing juga terdapat beberapa industri, baik industri kecil ataupun besar. Selanjutnya adalah perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yaitu yang memiliki tujuan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Mengapa gambarnya kok seperti di pinggir pelabuhan atau di gedung-gedung? Pada dasarnya ekspor dan impor termasuk juga dari perdagangan, bukan hanya yang ada di pasar-pasar atau yang sering kita jumpai. Pada gambar sepintas lalu tadi, jasa yaitu bentuk usaha yang menyediakan jasa bukan benda. Sebagai contoh adalah tukang ojek, angkutan umum, tempat potong rambut, pemandu wisata, merupakan bentuk-bentuk dari kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan menyediakan jasa. Demikian pembelajaran pada kali ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Bapak ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu, dan silakan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.